Masih baru banget, kilometernya baru 60. Ini di bawah ownernya langsung, baru grass ke Garuda Jaya ya. Ini kita bisa atur guys untuk ketinggiannya, kita mau setinggi apa. Di depan kita udah kita siapin semua untuk over fendernya, ini full set guys. Langsung aja ikuti proses-proses Triton ini dan kita sama-sama gak sabar lihat hasil jadinya guys. Halo guys, salam modif Garuda Jaya guys. Jadi kali ini di belakang kita yang kemarin kita tunggu-tunggu ya hasil jadinya seperti apa. Sekarang sudah jadi 100%. Kalian bisa lihat Triton 2025 yang kita modif dengan JDM style ala Garuda Jaya. Kombinasi black glossy dengan warna standar dari Triton ini berwarna dark grey ya. Jadi kalau kalian lihat kombinasinya benar-benar pas, benar-benar tepat. Dari fitmentnya kalian bisa lihat, dari pemasangan over fendernya, kerapiannya, dari suspensinya, tinggi rendahnya juga sudah kita pikirkan satu persatu semuanya guys. Nah, kali ini kita mau review dulu dari bagian depannya. Kira-kira Triton ini kita modif seperti apa? Nggak terlalu macem-macem, nggak terlalu rame, tapi hasilnya bener-bener cakep guys ya. Langsung aja kita lihat dari bagian depan. Nah, dari bagian depannya sini kalau kalian bisa lihat, di bagian grill ini dia sudah berwarna hitam glossy, tapi kita bikin si kumis grillnya ini jadi warna hitam glossy juga. Jadi sama-sama glossy. Bagian tengah sini yang sebelumnya dia berwarna silver, kita bikin jadi glossy semua. Sampai ke bagian cover fog lamp bawah ini juga sudah berwarna glossy juga guys. Jadi kita bikin dia satu set semua. Sampai ke bagian emblem tengah sini kita juga bikin dia jadi full hitam glossy ya. Jadi yang sebelumnya dia banyak warna silver, matte dan sebagainya, kita bikin semuanya jadi hitam glossy karena konsepnya memang seperti itu. Nah, kemudian kita geser ke samping. Dari bagian over fender yang kemarin kita sempat fitting ya, sekarang udah terpasang dengan rapi, udah terpasang dengan bagus ya. Kita bikin list karet semua pun juga mengeliling juga bagus tuh, rapi, slim, kecil ya, tapi kelihatannya terpasangnya OEM look. Jadi udah terpasang semua juga. Bumper-bumper yang sebelumnya kita bongkar, kalian juga bisa lihat tuh. Di sini dia juga nutnya pun juga rapi ya. Kita kembalikan semuanya juga rapi dan mulus seperti itu. Nah, kemudian untuk over fender ini kalian bisa lihat fitmentnya juga oke banget. Keluarnya sedikit jadi bisa rata sama bannya. Karena ban ini kita pakai velg yang lebar 9 ring 18 dan bannya 265/60. Kenapa nggak kita gedein jadi 65 atau 70? Bisa guys sebenarnya. Cuman ini menyesuaikan kondisi yang ingin digunakan oleh ownernya. Kalau ownernya pengen dipendekin, otomatis kita nggak bisa pakai ban 65 atau 70. Jadi pakai 60 seperti ini. Kalau ownernya pengen dipendekin lagi, pendekin 3 cm dan sebagainya, itu bebas. Jadi masih bisa fleksibel sesuai kebutuhan ownernya seperti itu. Nah, untuk kenyamanan dan kelembutannya pun juga nggak masalah guys. Enak banget, nyaman banget. Karena apa? Karena udah kita upgrade di bagian kaki-kakinya. Nah, kita lihat ke sini guys. Nah, kita bisa lihat ke sini untuk bagian suspensinya. Ini udah tinggi banget tuh. Udah benar-benar tinggi ya guys ya. Tuh, satu jengkal gini. Kalau yang sebelumnya dia hanya 5 jari, sekarang udah jadi 12 jari nih, gimana kita ukur. Udah naik jauh banget, naiknya sekitar 5 cm sampai 5,5 cm kalau kalian lihat. Kemudian, kenapa bisa empuk dan bisa lembut? Karena ini bisa di-adjust guys, keras empuknya seperti apa, tinggi rendahnya seperti apa, ini kita bisa adjust semua. Nah, ini bener-bener nyaman, meskipun pakai ban gede gini, masih bener-bener soft dan bener-bener enak guys. Gak limbung juga, kemarin kita sempat tes di jalan tol juga, kita ngebut kecepatan 120, 130 itu masih bener-bener enak. Kayak mobil biasa aja guys, kayak Triton standar, tapi dengan lift dan kelembutan yang lebih next level seperti itu. Nah, untuk partsnya ini semua import dari Thailand, original dari Thailand semua. Untuk shocknya, upper armnya pun juga perlu kita ganti kalau kalian lihat di sini ya, karena kalau nggak diganti untuk upper armnya, dia nggak akan bisa naik setinggi ini karena dia akan mentok dengan bagian pernya. Jadi otomatis harus kita ganti juga untuk upper armnya, sehingga juga lebih stabil. Mobil ini juga nggak limbung meskipun tinggi dan meskipun kelihatan lebih gagah daripada sebelumnya seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini semua udah cakep, fitmentnya juga benar-benar tinggi, benar-benar lebar ya kalau kalian lihat ya. Cocok banget lah guys sama suspensi dan velgnya. Nah, untuk velg kita pakai velg warna black glossy juga, model-model Bradley seperti ini. Kita samakan juga dengan over fendernya yang sama-sama
berwarna hitam glossy. Nah, untuk Moroda kita pakai Moroda yang basic aja yang berwarna biru. Sebenarnya ini birunya agak tua sedikit, agak biru navy seperti itu. Udah terpasang juga rapi di velg SSW model Bradley ini seperti itu. Nah, yuk kita geser lagi guys. Nah, untuk delete chrome nggak hanya di bagian depan tapi di bagian handle, di bagian spion kalian juga bisa lihat tuh ripenya bener-bener halus, nggak geradakan sama sekali. Dan di bagian footstep bawah sini pun juga udah kita bikin jadi full hitam glossy guys. Nah, untuk simple decals dari kita ada livery sedikit dengan aksen GJ Works di bagian belakangnya. Jadi nggak terlalu norak, simple aja tapi kelihatannya sport dan mewah guys, seperti itu. Nah, kita lihat ke belakangnya. Untuk menyamakan dengan bagian depan, kita juga tambahin untuk adanya over fender yang di bagian belakangnya. OEM parts juga benar-benar simple, terpasangnya juga rapi ya, warna hitam glossy, kilap sama seperti velgnya. Kita pasang juga dengan rapi nih, karet-karetnya kalian bisa lihat di sini slim, tipis dan benar-benar presisi. Untuk bagian tangkinya juga tetap bisa dibuka tutup juga dengan nyaman dan dengan enak, jadi nggak sampai mengganggu fungsional dari si mobil ini guys. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga seperti bagian depan, dia lift cukup tinggi. Kalau kalian lihat di sini nih sama juga ya, sekitar 1 jengkal. Lebih tinggi sedikit untuk bagian belakangnya. Mungkin belakang ini sekitar depan sekitar 5 cm, naiknya belakang ini sekitar 5,5 atau 525 untuk ketinggiannya. Kemudian untuk ban sama pakai 265 60 juga guys. Jadi udah terpasang juga rapi, simple di Triton ini kalau kalian lihat tuh. Nah, untuk bagian belakang ownernya nggak suka roll baran, dia pengen bersih aja. Langsung kita bersihin aja. Untuk besi-besi di bagian belakangnya kita habisi, kita papras, kita bawakan ke ownernya, kita pasangin untuk adanya automatic roller lid. Nah, dengan adanya automatic roller lid ini kita bisa buka tutup juga dengan mudah. Kita tinggal pencet tombol dari sini, dia udah langsung akan terbuka seperti ini. Dan barang-barang kalian di dalam pun juga nggak perlu takut untuk basah dan sebagainya guys. Tuh, ini barang-barang sok-sok yang lamanya kita taruh di belakang sini. Kita tinggal tutup seperti ini lagi dan kita bisa tutup guys, seperti itu. Nah, udah nggak akan bisa lagi dibuka tuh. Ini pun juga kuat. Pemasangannya semua presisi dan semua rapi. Kalian bisa lihat dari samping aja. Dari nutnya ini kita bikinkan housing khusus. Di bagian karetnya semua juga flat dan lurus guys, seperti itu. Kita bikin warna hitam doff aja, jadi simple, kelihatannya rapi. Untuk bagian bak ini dia juga full automatic aja lewat tombol yang ada di depan sini guys, seperti itu. Nah, ini kalau kita buka, dia sebenarnya ada lampunya untuk membantu penerangan kalau saat di malam hari kita mau ambil barang tuh. Jadi kalau kita tutup dia akan otomatis mati sendiri. Nah, ini nggak hanya bisa untuk Triton tapi bisa untuk banyak mobil. Contohnya seperti Hilux, kita lagi pasang nih Hilux pakai yang otomatis juga, Ford Ranger, Raptor, Wildtrak, kemudian Gladiator dan semuanya, Triton lama, Triton baru, Hilux lama, Hilux baru, semuanya bisa. Semua yang double cabin, Navara kita juga bisa kerjakan seperti itu. Nah, setelah di bagian roller lid ini simple aja, kalau kalian lihat hanya roller lid otomatis aja, hanya bak otomatis aja, tanpa panggangan sate di bagian depannya, jadi nggak perlu kelihatan rame-rame. Kelihatannya di bagian belakang flat aja ya, bener-bener tampilannya simple guys, tampilannya dewasa, tampilannya bukan yang model rame, model gagah, model off-road, bukan, tapi bener-bener setelannya simple. Setelan untuk perkotaan pun juga bener-bener masih enak untuk dilihat. Nah, untuk bagian belakang ini, di bagian body kit bawah ini diffusernya kita udah bikin jadi full warna hitam glossy. Dan nggak hanya hitam glossy di bagian bawah, tapi di bagian handle pun juga sudah kita bikin hitam glossy. Emblem hitam glossy plus emblem Triton juga jadi hitam glossy. Jadi udah sama-sama cakep. Terkoneksi juga sama dengan over fender dan di bagian velgnya seperti itu. Nah, untuk suspensi kita intip juga di bagian belakang. Ini apa yang kita tambahkan guys. Nah, untuk bagian belakang karena springnya itu bukan seperti di bagian depan yang bisa kita adjust, di bagian belakang ini perlu kita tambahkan untuk shackle lift kit. Jadi kita tambahkan untuk di bagian belakang biar dia bisa naik juga sama seperti bagian depan. Kita tambahkan dengan adanya shackle. Pastinya dengan penambahan shackle ini dia tinggi tapi dia nggak keras guys. Ini banyak banget kita pakai di high-ace premium dan mobil-mobil double cabin yang 4x4 kayak gini, sering banget kita tambahkan. Nah, udah kita tambahkan juga, plus andalan kita di semua mobil guys, stabilizer balance arm yang original dari Thailand dan pastinya baru. Nah, udah kita pasangin juga warna merah semua ya setupnya. Kalau kalian lihat cakep guys, antingnya shackle-nya itu merah, balance armnya merah, shock breakernya pun juga merah kombinasi dengan silver. Jadi benar-benar full red setup di bagian kaki-kakinya. Nah, dengan adanya balance arm ini untuk membantu
si Triton ini pun juga biar ekornya nggak buang kanan kiri terlalu banyak, karena mobil ini akan jadi mobil yang tinggi, jadi harus dengan suspensi yang pas juga, sehingga di bagian belakang tuh ekornya nggak buang kanan kiri, bisa lebih nyaman dengan chassis ini dipegangin oleh adanya balance arm di bagian belakang yang sudah terpasang di Triton ini, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat kaca velgnya juga benar-benar hitam ya, hitamnya hitam glossy juga, sama seperti di bagian over fender dan bagian ban velgnya, karena ini udah kita ganti juga pakai yang 40, 60, 80, pakai kaca velg yang biasa kita pakai untuk Garuda Jaya. Hitamnya benar-benar pekat, bukan hitam yang pantulan warna hijau, warna ungu, bukan, tapi benar-benar hitamnya itu yang hitam 100%. Jadi benar-benar dilihatnya itu bisa gagah dan bisa simple seperti itu ya. Kita lihat guys ke interiornya, kira-kira Triton ini kita apain. Langsung aja kita masuk ke interiornya. Nah, kali ini untuk interiornya juga sama guys kayak eksteriornya. Kita bikinnya simple aja tapi cakep kayak gini, JDM look aja ya. Kalau kita lihat di sini, Triton ini sebenarnya interiornya sudah cukup cakep ya. Cuman memang masih banyak yang bisa di develop sebenarnya. Jadi di bagian setir ini tetap pakai setir originalnya Triton yang baru karena udah cakep, tapi kita bikin setirnya ini jadi full black edition. Jadi panel-panel bawah ini, panel samping ini juga sudah jadi full hitam, sama seperti di bagian samping guys. Nah, di bagian samping sini, di bagian central lock kita bikin semuanya jadi full black piano. Kisi-kisi AC kanan kiri juga semuanya full black piano. Panel-panel di bagian shifter sini juga sudah full black piano juga. Dan panel-panel AC ini pun juga sudah jadi black piano. Yang sebelumnya dia warnanya agak campur-campur, ada silver matte dan sebagainya, chrome. Nah, ini kita bikin semuanya jadi full black edition. Nah, gak hanya itu aja, di bagian atas ini, di bagian plafon ini juga sudah kita retrim pakai warna yang full black guys. Jadi karena sebelumnya itu Triton ini dia berwarna abu muda biasanya berwarnanya, tapi kita bikin jadi full black seperti ini. Sampai ke bagian handle ini sudah full black, handle depan sudah full black, pilar-pilar sini pun juga sudah semuanya full black. Jadi yang bisa kita bikin jadi full hitam, kita bikin jadi full hitam guys. Nah, panel-panel tengah ini juga kita bikin jadi full hitam guys. Yang sebelumnya dia berwarna abu muda juga, kita bikin semuanya itu depan dan belakang itu semuanya jadi full hitam. Jadi bener-bener sudah black edition, interiornya udah kerasannya cocok guys sama eksteriornya. Kalau yang sebelumnya interiornya campur-campur warnanya, eksteriornya cakep, sekarang kita bikin dua-duanya bisa cakep. Nah, nggak hanya itu aja, untuk kenyamanan ownernya juga minta ditambahkan full peredam guys. Jadi bagian lantai ini udah kita redam, pintu ini udah kita redam, kap mesin udah kita redam, fender-fender udah kita redam juga. Jadi udah lengkap. Nah, perbedaan peredamnya kalau di Garuda Jaya ini kita pakai yang 3 lapis guys. Sebelumnya ada beberapa owner juga yang bilang kalau mobilnya sudah diperedam, Innova beberapa banyak bilangnya seperti itu. Kemudian tapi dia info ke kita, tolong dicek sekalian aja kok, apakah peredamnya itu sudah benar-benar bagus, benar-benar proper. Nah, setelah kita bongkar, peredamnya hanya 1 lapis guys, 1 lapis. Makanya kalau kita ketok juga masih bising, kita lihat aja juga nggak layak lah ya kalau disebut dengan peredam. Jadi kita buka, kita bongkar semuanya, kita redam ulang semua, jadi terasanya bisa maksimal, kekedapannya pun juga bisa maksimal seperti itu. Nah, langsung kita bongkarin semua biar lebih nyaman dan bisa lebih kedap seperti itu guys. Nah, contohnya seperti Triton ini, meskipun dia pakai ban AT kayak gini, dia akan lebih kedap guys, dan nggak terlalu bikin suara dengung yang terlalu bising di bagian rodanya seperti itu. Nah, ini udah terpasang semua, udah enak, suara mesin pun juga sudah nggak kedengaran sampai ke dalam. Nah, setelah itu interior juga kita upgrade di bagian karpetnya. Nah, di bagian karpetnya sini kita juga udah upgrade pakai karpet yang premium seperti ini. Tuh, modelnya ya matte kayak gini. Dia juga langsung pas dan fit di bagian samping-sampingnya. Jadi kaki kalian kalau kena ke bludrunya pun juga nggak bikin jadi kotor seperti itu. Ini memang PNP untuk Triton, jadi ukurannya sudah disesuaikan depan sampai belakang sama seperti Triton yang baru. Nah, untuk head unit dan sebagainya ini lagi kita develop guys. Sebenarnya ownernya pengen juga sekalian, cuman kemarin kita tes masih kurang sempurna. Jadi nggak apa-apa, nanti untuk head unit dan sebagainya kita akan kerjakan di next stepnya berbarengan dengan audionya gitu ya. Kalian bisa lihat eksteriornya cakep, interiornya pun juga cakep ya. Tapi kalian juga bisa lihat kinclongnya dari mobil ini seperti apa. Langsung aja kita lihat guys.
Nah, kalian bisa lihat juga dari bagian bodi yang tadi kita sempat bahas, dia benar-benar kinclong ya. Ini kita taruh di luar mobilnya, sambil mobil ini akan di pick up oleh ownernya. Udah siap juga pagi ini akan datang ya. Kalian bisa lihat tuh benar-benar kilap dari kacanya, dari bodinya, benar-benar bisa kinclong, benar-benar abunya itu bisa hidup guys, seperti itu. Nah, ini udah beres, udah siap diambil juga sama ownernya. Nah, kita pakai hanya yang 2 layer aja udah cukup, tapi memang udah benar-benar proper dan benar-benar maksimal di Triton ini. Jadi terima kasih guys sudah nonton video kita. Buat kalian yang baru mau beli Triton, misal modifnya kayak gimana ya kira-kira biar gak gitu-gitu aja, biar gak standar-standar banget. Nah, ini bisa jadi contoh buat kalian sehingga Triton kalian itu fitmentnya bisa pas, konsepnya itu juga bisa pas dan oke guys. Nah, ini bisa jadi patokan buat kalian, nggak hanya untuk Triton tapi bisa juga untuk Hilux dan sebagainya. Konsepnya modif bisa kita terapkan buat mobil-mobil kalian. Jadi gimana caranya modifnya, partsnya apa aja, kontak kita aja guys, kita bisa kirim, atau kalian mau kirim mobilnya ke kita bisa bantu untuk setup kan sehingga bisa jadi konsepnya bisa rapi dan cakep seperti ini ya. Jadi terima kasih guys sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi dan GJ Performance, serta follow ke sosial media kita di Instagram dan TikTok kita guys. Nah, gimana caranya modif? Bisa WhatsApp atau telepon kita, nanti kita akan respon dan reach out ke kalian. Jadi terima kasih guys sudah nonton video kita. See you and goodbye.